Kali ini kita bahas kisi-kisi nomor 23 ya. Nah, di kisi-kisi nomor 23 ini disebutkan sifat bayangan pada cermin cekung. Dan nanti kalian akan diberi stimulus berupa gambar. Lalu kalian akan ditanyakan mengenai perbesaran bayangan. Lalu jika bendanya digeser menjauh atau mendekati cermin. Nah, untuk ini kalian perlu perdalam dulu materinya. Untuk cermin cekung, kita bisa menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Di mana F sama dengan titik fokus cermin, S sama dengan jarak benda ke cermin, S aksen sama dengan jarak bayangan ke cermin. Biasanya kita menggunakannya dalam satuan sentimeter, ya. Rumus yang selanjutnya kita bisa menggunakan M sama dengan tanda mutlak S aksen per S sama dengan H aksen per H. Jadi M itu adalah perbesaran bayangan. Jadi bendanya itu diperbesar atau diperkecil berapa kali. Oke, H itu adalah ketinggian. Ketika ada H aksen artinya ketinggian bayangan. Ya, kalau H ketinggian benda, tinggi bendanya berapa? Kalau H aksen adalah tinggi bayangan. Lalu kita juga bisa pakai rumus R sama dengan 2F. Apa itu R? R sama dengan titik atau bukan titik ya, jari-jari. R bisa kita sebut sebagai jari-jari kelengkungan cermin. Nah, untuk jari-jari kelengkungan cermin dan titik fokus cermin, ingat untuk cermin cekung kita memiliki tanda positif dari perjanjian tanda yang ada. Ya. Nah, kalau kalian nanti diminta untuk mencari perbesarannya, kalian bisa gunakan rumus ini. Kalian bisa kombinasikan, intinya rumus 1, 2, 3 kalian bisa kombinasikan untuk menentukan perbesaran ataupun hal-hal lain yang ditanyakan. Nah, jika benda digeser menjauh atau mendekat, maka kita lihat contoh soalnya ya. Sebelum kita ke soal langsung, di sini ada beberapa hal yang bisa kita pakai sebagai acuan untuk menentukan sifat bayangan, ya. Jadi sifat bayangan bisa ditentukan melalui S aksen dan M. Nah, jadi di sini S aksen, ketika kalian mendapat S aksen bernilai positif, jadi ada dua, ada X aksen bernilai positif dan negatif. Kalau bernilai positif, maka bayangan bersifat nyata dan terbalik. Jika S aksen dari hasil hitungan bernilai negatif, maka bayangan akan bersifat maya dan tegak. Lalu selanjutnya kita juga bisa lihat dari nilai M. M itu perbesaran benda. M bisa bernilai 3 hal ya. Ada yang nilainya lebih besar daripada 1, artinya bayangan sifatnya diperbesar. Lalu jika M sama dengan 1, maka artinya bayangan sama besar. Jika M kurang dari 1, maka artinya diperkecil. Oke, ini bisa dijadikan acuan untuk menentukan sifat bayangan. Kita ke contoh soal. Perhatikan pada gambar cermin cekung di bawah ini, posisi anak panah seperti gambar akan menghasilkan bayangan yang sifatnya adalah maya dan diperbesar 2 kali. Jika anak panah digeser 20 cm menjauhi cermin, maka sifat bayangan sekarang menjadi seperti apa? Nah, untuk mengerjakan soal ini sebetulnya kita punya 2 cara. Cara yang pertama melalui cara hitungan, jadi kalian menghitung. Lalu cara yang kedua ada melalui analisa
analisis ruangan ya. Di cermin cekung itu kan terdapat beberapa ruang, jadi kita bisa menganalisis dari situ. Nah, di sini saya akan bahas dua cara tersebut sehingga kalian nanti bisa pahami. Kalian pilih cara mana yang bisa kalian mengerti dan paling gampang kalian gunakan, ya. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan cara hitungan. Cara 1. Di sini kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama, di sini digambar ada 15 cm. Itu artinya jarak benda ke cermin. Jadi S sama dengan 15 cm. Lalu bayangannya bersifat maya. Bayangan maya artinya S aksennya pasti bertanda negatif. Dan diperbesar 2 kali, berarti M sama dengan 2 kali. Kita cari dulu nilai titik fokus di sini, karena kita perlu mengetahui besar titik fokusnya cermin, ya. Di manakah titik fokus ini letaknya, berapa senti, kita perlu mengetahui itu. Maka kita bisa pakai M sama dengan S aksen per S, 2 sama dengan min S aksen per 15, S aksen ketemu jawabannya min 30 cm. Dari sini kita masukkan ke rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per min 30. Kita samakan penyebutnya menjadi min 30. Min 30 berarti min 2 plus 1, ya. 1 per F sama dengan min 1 per min 30, maka kita tahu F sama dengan 30 cm. Oke? Nah, setelah kita mengetahui fokusnya, baru kita bisa mengerjakan soal selanjutnya. Jika anak panah digeser 20 cm, jadi ini digeser ke situ sejauh 20 cm, maka dari data ini kita bisa mendapat ada jarak sekarang. Di sini saya tulis S sekarang. Jarak benda ke cermin sekarang, ya. Berarti kan 20 ditambah 15 sama dengan 35 cm. Kalau jaraknya 35 cm, S-nya dan F-nya sama. Kenapa F-nya sama? Karena di sini dia tidak bilang kalau cerminnya berbeda, ya. Maka kita masukkan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita cari S aksennya, maka 1/30 dikurangi 1/35. Ini kita simplify, 1 per S aksen menjadi berapa ini? Dijadikan 30 kali 35, berarti ini 35 min 30, ya. Kalau kita hitung berarti S aksennya ketemu 210 cm. S aksen yang kita temui bertanda positif, artinya ketika bertanda positif, bayangannya pasti nyata dan terbalik. Ya kan? Nah, sekarang kita cari diperbesar apa diperkecil. Kita pakai M. M sama dengan S aksen per S. S aksennya ketemu 210 per 35 sama dengan 6 kali. Kalau M-nya lebih besar dari 1, maka pasti bayangannya diperbesar. Ya, diperbesar. Oke. Jadi jawaban yang betul untuk soal ini nyata, terbalik dan diperbesar, yaitu yang C. Sebelum ke cara yang kedua, di sini saya mau mereview sedikit mengenai cermin cekung. Ya, karena cara ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang tadi tapi dengan cara yang kedua, ya. Cara ini namanya cara analisis ruangan pada cermin. Jadi kita review dulu sebentar. Kalau misalnya saya punya cermin cekung gini, maka ini adalah F. F adalah titik fokus cermin dan ini adalah R. Maka kita punya beberapa ruangan. Ini ruang 1, ini ruang 2, ruang 2 antara F dan R, ya. Ruang 3 adalah R ke belakang, itu ruang 3. Dan yang di belakang cermin adalah ruang 4. Nah, dari sini kita bisa menentukan letak bayangan tanpa
menghitungnya dengan cara nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan, itu hasilnya harus sama dengan 5. Oke, jadi kalau benda di ruang 1, bayangan harus di ruang berapa supaya menjadi 5? Maka bayangan di ruang 4. Caranya seperti itu ya. Nah, lalu selain itu kita juga bisa menganalisis sifatnya. Sifatnya adalah ketika benda bayangan berada di depan cermin, ini adalah area depan cermin ya. Ini depan cermin, lalu area ini adalah area belakang cermin. Ketika benda ada di depan cermin, maka sifat bayangannya, ketika bayangan di depan, maka sifatnya adalah nyata dan terbalik. Sedangkan ketika bayangan terletak di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya dan tegak. Ini sudah pasti. Oke. Lalu bagaimana kita bisa menentukan diperbesar atau diperkecil? Caranya adalah seperti ini. Contoh, benda awalnya di ruang 1, bayangan harusnya di ruang 4. Dari angka 1 ke angka 4 itu semakin bertambah. Ya, ketika ini bertambah, naik, maka bayangan artinya diperbesar. Karena awalnya bendanya di ruang 1, bayangan di ruang 4. Dari 1 ke 4 itu naik. Maka artinya sifatnya adalah diperbesar. Kalau misalnya bendanya di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Angka 3 ke angka 2 itu semakin turun. Artinya bayangan ini sifatnya adalah diperkecil. Oke? Siap ya, kita masuk ke soal cara selanjutnya. Sekarang saya bahas cara yang kedua. Cara kedua ini menggunakan cara analisis ruangan. Ya, sebetulnya caranya untuk tahap pertama masih sama seperti cara sebelumnya. Jadi kita cari dulu yang namanya fokus cermin. Ya. Di sini dikasih tahu 15 cm, artinya S sama dengan 15 cm, lalu bayangannya maya, artinya S aksennya minus, dan M-nya diperbesar 2 kali. Kita kerjakan seperti cara sebelumnya. Kita cari M, S aksen per S, maka 2 sama dengan min S aksen per S. Dari sini kita tahu, ya, S-nya kita ganti 15, maka S aksen ketemu min 30 cm. Dari S aksen min 30 cm masukkan seper F, seper S tambah seper S aksen. Seper F kita belum tahu, seper S 15 ditambah seper min 30. Langsung aja ya, jawabannya sama seperti yang sebelumnya. Maka F-nya kita bisa temukan yaitu 30 cm. Nah, F 30 cm artinya kalau misalnya gambar ini saya perpanjang seperti ini 15 anggaplah ya. Anggaplah sekarang di sini tuh 30 cm itu anggaplah di sini deh. Nah, dari sini sampai sini tuh 30 cm dan ini adalah nilai F. Ya. Nah, sekarang kalian lihat soalnya. Jika anak panah itu digeser 20 cm menjauhi cermin cekung, yang artinya kalian geser nih anak panah ini ke situ. Digesernya 20 cm. Ya kan? Berarti S sekarang adalah 35 cm. Betul nggak? 35 cm didapat dari 15 ditambah 20. Ya kan? Nah, 35 cm itu letaknya di mana? Ya letaknya di sini, setelah F pasti. F-nya aja 30 cm. Dia ada di 35 cm. Ya kan? Nah, yang perlu dicatat 35 cm itu terletak di ruang berapa? Masih ingat tentang ruang-ruang cermin? Di sini ya. Ruang, kalau misalnya ini cermin gitu kan. Ini F, ini R, maka ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Setelah F itu ada di ruang sini, di ruang 2.
Nah, maka sekarang bendanya itu letaknya di ruang 2, ya kan? Nah, kalau benda letaknya di ruang 2, maka bayangan di ruang berapa? Kita punya cara. Ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya harus 5. Maka kalau ruang bendanya 2, maka ruang bayangannya pasti 3. Ya kan? Nah, kalau ruang bayangannya 3, berarti bayangan letaknya di sini. Simbol warna merah, ya toh? Nah, di ruang 3 itu artinya sifatnya seperti apa? Ruang 3 letaknya di depan cermin, ya kan? Kalau di depan cermin pasti sifatnya nyata dan terbalik. Kalau di belakang cermin sifatnya maya dan tegak. Oke, diperbesar atau diperkecil? Awalnya di ruang 2, sekarang di ruang 3. Naik, increase. Artinya bayangan sifatnya diperbesar. Nah, dari sini kalian bisa dapat jawaban yang sama, nyata, terbalik, dan diperbesar. Jawabannya sama-sama C, cuman ada sedikit perbedaan cara untuk menyelesaikan soalnya. Oke?